Saudara-saudaraku, Shalom. Tunaikan tugas pelayananmu. Saudara-saudara, ada satu cerita. Cerita ini berkisah tentang seorang pemain sirkus yang supaya bisa berbuat lagi, artinya dia bisa menampilkan pertunjukan yang lebih menarik banyak penonton, lebih bisa membuat namanya menjadi lebih viral, maka dia cari sesuatu untuk kemudian bisa dipertunjukkannya di pertunjukan permainan sirkus itu. Lalu yang dia cari itu adalah seekor ular. Dia masuk hutan, dia coba cari ular. Bahkan dia berusaha cari ular yang katanya ular jenis yang paling ganas. Lalu didapatnya seekor ular, tapi itu ular anak ya. Ular anak ini dia bawa pulang ke rumah dan dia latih untuk supaya bisa membantu menolongnya di pertunjukan sirkusnya nanti. Lalu dia latih ular ini. Dia latih dengan cara dia melilitkan ular itu pertama di lengannya, di tangannya. Dia lilit terus dia lepas. Dia pindah lagi di tangan sebelah. Tadinya dia lilit di tangan kiri, sekarang dia lilit di tangan kanan. Berhasil dilepas. Dia coba lagi di kaki. Semakin besar ular ini, dia berusaha untuk lalu mengajari ular ini sebuah perintah untuk supaya ular ini bisa meliliti tubuh dari si pemain sirkus ini. Ular ini diajari terus-menerus dan akhirnya ular ini paham dan bahkan menerima perintah untuk meliliti tubuh dari atau bahagian dari tubuh si pemain sirkus. Tapi juga ular ini diajarkan untuk bisa melepaskan diri dari tubuh atau bahagian tubuh dari si pemain sirkus. Mula-mulanya ular ini taat. Semakin besar ia diajar dan diberi perintah untuk meliliti tubuh si pemain sirkus ini, ular ini sangat taat. Bahkan ketika diperintah untuk melepaskan tubuh dari si pemain sirkus ini, ular itu begitu taat. Hanya bahwa satu kali di salah satu pertunjukan sirkus, dari pertunjukan sirkus demi pertunjukan, dari satu pertunjukan ke pertunjukan yang lain, ular ini telah berhasil menampakkan ketaatannya dan bahkan membuat si pemain sirkus yang melatih ular ini memiliki nama dan ketenaran yang luar biasa mendunia. Banyak orang yang selalu hadir di pertunjukan sirkus itu. Pertunjukan sirkus yang selalu dilakukan oleh si pemain sirkus dan ularnya selalu berhasil membawa kekaguman pada semua penonton yang hadir di pertunjukan sirkus itu. Tapi suatu kali di salah satu pertunjukan sirkus, si pemain sirkus ini berupaya untuk mempertunjukkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Dia mengatakan kepada semua penonton yang hadir bahwa karena ularnya sudah semakin besar, badannya sudah semakin gemuk, maka dia akan menyuruh ularnya untuk meliliti tubuhnya dengan begitu sangat kuat. Lalu dia akan memerintah ularnya kembali untuk melepaskan tubuhnya dari lilitan ular tersebut. Setelah dia mengumumkan hal ini kepada penonton, dia melakukannya. Dia memerintah ular itu untuk meliliti tubuhnya dengan sangat keras dan dengan sangat kuat. Ular ini melakukan seperti perintah dari si pemain sirkus tersebut, dari pelatihnya itu. Semakin keras ia meliliti tubuh si pemain sirkus, ular ini kemudian menjadi semakin kelihatan semakin liar. Dia semakin meliliti lagi hampir seluruh bahagian dari si pemain sirkus tersebut. Sampai kemudian ia lalu meliliti leher dari si pemain sirkus tersebut dan terang saja hal ini membuat si pemain sirkus itu menjerit kesakitan. Ia berupaya berteriak dengan sangat keras dan memerintah secara berulang-ulang kali kepada si ular tersebut untuk melepaskan lilitannya dari tubuhnya itu. Tapi justru yang dilakukan oleh ular ini adalah sebaliknya. Dia semakin terus
Meliti tubuh si pemain sirkus itu dengan sangat keras dan bahkan enggan, tidak ingin untuk melepaskan lilitannya itu. Si pemain sirkus ini terus menjerit kesakitan dan pada akhirnya ia kehabisan nafas. Ia kemudian meninggal di tengah-tengah pertunjukan sirkus, di tengah-tengah penonton yang begitu banyak, yang sebelumnya begitu sangat kagum kepada dia, tapi sekarang mereka harus menangis karena merasa kehilangan si pemain sirkus yang sangat hebat itu. Saudara-saudaraku, kisah ini menggambarkan tentang bagaimana awal dari dosa yang meliliti kehidupan kita. Kalau dalam hidup kita suka bermain-main dan menganggap sepele dosa yang kita lakukan dari kesalahan atau dosa yang sederhana. Mungkin kita anggap, ini kan dosa kecil. Saya mampu, saya pasti bisa melepaskan diri saya dari akibat dari dosa kecil yang saya lakukan. Karena kalau dari awal kita menganggap remeh dosa yang kita lakukan, maka dosa itu akan kemudian terus mengekang diri kita. Bahkan secara tidak sadar, kita akan terus terbiasa melakukan dosa itu dalam jumlah atau tingkat yang lebih besar. Lalu kita juga tidak sadar kemudian dosa itu menyebabkan kita jatuh dalam dosa dan bahkan hukuman yang lebih berat. Inilah yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita manusia memang seringkali bermain-main dengan dosa. Kita anggap remeh. Kok ini kesalahan kecil, saya sudah sangat profesional dalam kesalahan ini. Saya bisa menghindari depo akibat begitu. Kita mencuri, misalnya kita mencuri. Kita pikir, hanya ini saja, orang akan tahu. Tanpa kita sadar kita akan terbiasa tumbuh dengan perbuatan seperti itu. Hingga kemudian kita akan melakukannya dalam kapasitas atau jumlah yang lebih besar. Lalu akan menjerat kita, mencelakakan dan membinasakan kita. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Lalu disampaikan oleh Rasul Paulus yang kemudian tersirat dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius sampai kepada surat Timotius yang kedua. Saudaraku, kalau kita membaca bahagian bacaan ini, Paulus sungguh-sungguh memberi nasihatnya, memberi juga motivasinya kepada Timotius. Timotius ini adalah murid dari Rasul Paulus. Meskipun Rasul Paulus ada dalam keadaan terpenjara, jadi surat 2 Timotius pasal 4 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam keadaan Paulus waktu itu ada di dalam penjara. Meskipun Paulus terpenjara, bahkan ia berhadapan dengan masa-masa akhir kehidupannya. Di ayat 6 saudara bisa lihat. Dia bilang begini, Paulus bilang begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus akan segera dieksekusi mati. Jadi meskipun ia sekarang terpenjara dan ia berhadapan dengan masa-masa akhir kehidupannya di mana ia akan dieksekusi mati, ia terus memberi motivasi, dorongan, bahkan juga desakan supaya Timotius yang adalah murid dari Rasul Paulus ini terus setia memberitakan firman Tuhan. Dan bahkan juga harus segera menyelesaikan pelayanannya itu dan mempertanggungjawabkannya. Mari kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 9 sampai kepada ayat 12. Itu Rasul Paulus memberi pesan terakhir kepada Timotius. Dia bilang begini, berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya yang penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jadi dari ayat 9 sampai 12 itu Paulus menggambarkan kepada Timotius
Karena Paulus akan segera dieksekusi mati. Sebagai seorang manusia, ia memerlukan teman yang kemudian harus terus mendampingi dia dan mendoakan dia di masa-masa akhir dari kehidupannya. Markus dan Timotius menjadi seorang sahabat dari Paulus yang begitu dinanti-nantikan kehadirannya oleh Rasul Paulus. Karena itu Paulus mendesak Timotius untuk segera menyelesaikan pelayanannya dan segera menghampiri Paulus di penjara itu. Saudara-saudaraku, bagian kedua dari surat Rasul Paulus untuk Timotius ini diberikan kepada Timotius sewaktu Timotius ada dalam tugas mengembalakan jemaat. Timotius ada di Efesus untuk mengembalakan jemaat Tuhan di sana. Jemaat Efesus waktu itu, saudara-saudaraku, mereka sedang berada dalam berbagai-bagai tantangan. Mereka berhadapan dengan berbagai tantangan, karena itu kehidupan mereka perlu ditata dengan sangat baik. Sebab bahwa jemaat di Efesus sudah banyak terpengaruh dengan kehidupan atau bahkan gaya dari orang-orang yang hidup dalam golongan yang menyebut diri mereka sebagai golongan gnostik dan agnostik. Gnostik dan agnostik. Golongan ini, saudara, adalah golongan yang memang sama sekali tidak mempercayai Tuhan. Kalau golongan gnostik, mereka bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau golongan agnostik adalah golongan yang memang tidak mempercayai Tuhan juga, tapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu memang ada. Saudara, jadi karena itu orang-orang yang hidup dalam golongan ini, mereka senantiasa menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu itu adalah bahwa mereka hanya menyajikan berita-berita yang hanya menyenangkan telinga orang-orang saja. Jadi ayat firman Tuhan dibelokkan maknanya, diatur sedemikian pemberitaannya sehingga pemberitaan itu hanyalah menjadi pemberitaan yang menyenangkan telinga setiap orang yang mendengarkan. Lalu karena itu, keadaan jemaat di Efesus waktu itu adalah bahwa mereka lalu hidup dalam keadaan hanya mencari berita-berita firman Tuhan yang hanya menyenangkan telinga mereka saja. Mereka paling tidak suka dengar berita firman Tuhan itu tentang hukuman atau murka Tuhan atas umat manusia. Mereka juga tidak suka mendengar firman Tuhan tentang teguran untuk supaya segera bertobat dari kesalahan yang mereka lakukan. Mereka tidak suka yang begitu. Mereka suka firman Tuhan yang hanya berisi pujian untuk mereka saja, atau bahkan menceritakan kesalahan orang lain di negara bahagian yang lain untuk menjadi bahan bagi mereka sebagai bahan tertawaan atau bahan olok-olokan. Yang penting adalah bahwa mereka hanya mau mendengar tentang segala berita firman Tuhan yang bersifat berita baik saja. Itulah sebabnya kemudian mereka tidak memberi diri mereka untuk dapat melihat atau berefleksi kembali tentang keberadaan diri mereka. Mereka tidak melihat diri mereka bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Yang mereka tahu itu mereka buat baik-baik saja begitu. Sebab itulah kemudian yang menjadi tugas Timotius adalah bahwa Timotius harus tetap teguh untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi juga bahwa Timotius harus menyatakan apa yang menjadi berita kerajaan Allah. Di ayat yang pertama dari 2 Timotius 4, Rasul Paulus bilang begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah, ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Itu yang menjadi tugas Timotius. Timotius haruslah menjadi seorang yang tidak boleh lemah, bahkan tidak boleh terpengaruh, atau bahkan mengikuti apa yang menjadi keinginan atau selera dari kebanyakan jemaat.
Timotius haruslah teguh kepada panggilan dan tanggung jawabnya untuk memberitakan firman Allah atau kehendak Allah. Dan yang dia beritakan tuh harus betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan Allah mau. Bukan yang kebanyakan orang mau dengar, bukan. Kalau Tuhan Allah bilang yang harus diberitakan itu adalah berita pertobatan, itulah yang memang harus disampaikan oleh Timotius kepada jemaat. Itulah menjadi tugas Timotius. Jadi sekalipun Timotius adalah seorang muda, ia masih sangat muda. Ia bukan seorang yang begitu punya banyak pengalaman. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, ia disebut hamba Tuhan juga sebab ia memberitakan firman Tuhan. Maka patutlah bagi Timotius untuk menghormati Tuhan yang memberikan pelayanan itu, dan karena itu ia wajib untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ayat 2 itu. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah. Tapi Paulus bilang, lakukan semua itu dengan kesabaran dan pengajaran. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Saudaraku, kalau kita bicara tentang sabar, ini kita bicara tentang penguasaan diri ya. Karena sabar itu bahagian dari penguasaan diri. Seseorang yang bisa menguasai hawa nafsu dari dirinya sendiri, ia bisa menjadi seorang yang begitu amat sabar. Karena itu Timotius harus mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa menguasai dirinya supaya ia bisa sabar. Orang yang mau sabar, ia harus betul-betul mempersiapkan dirinya. Kalau tiap hari di dalam rumah dia berhadapan dengan orang yang kalau bicaranya tidak pakai tata krama, tapi justru suka mengorek emosional, maka sebagai anak-anak Tuhan kita dituntut untuk belajar sabar. Dan supaya bisa sabar kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik supaya kita bisa sabar, kita bisa menguasai diri supaya kita bisa sabar? Timotius harus melakukannya dengan cara mau tidak mau ia harus memberi dirinya untuk rajin membaca Alkitab. Sebab dengan membaca Alkitab, Timotius akan diberi kekayaan hikmat oleh Allah. Ia akan melihat apakah yang diinginkan oleh Allah dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Lalu ia harus mempelajarinya dengan rajin dan tekun. Ia harus berdoa, memohon hikmat yang dari Allah, supaya ia memperoleh tafsiran, pengertian, makna yang benar tentang firman Allah yang ia pelajari itu. Sehingga dengan demikian akan menolongnya memiliki kekayaan firman Allah itu, mengingatnya senantiasa dan dapat membagikannya dengan baik. Sehingga lalu menyebabkan Timotius menjadi seorang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mana ajaran yang palsu. Begitulah saudara-saudaraku. Siapapun yang menginginkan kesabaran, tidak ada jalan lain supaya kita bisa memilikinya selain dengan kita rajin belajar firman Tuhan, berdoa memohon pengertian yang dari Allah, dan bahkan juga kita akan dikaruniai hikmat, sehingga kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang palsu. Bahkan kita ditolong untuk kemudian menegur yang salah, menyatakan kesalahan, menasihati dengan cara menyampaikan pengajaran Tuhan. Kalau orang sonde sabar, istilahnya kalau dia berhadapan dengan orang yang kemudian selalu suka membangkitkan dia emosional, maka kemungkinan dia juga akan ikut terpengaruh menjadi kemudian seorang yang dipenuhi sikap penuh emosional, lalu bisa saja menyebabkan ia jatuh dalam dosa. Kan kalau kita berhadapan dengan orang yang bicara, ini son pakai titik koma, nada son ada de rendah-rendah tinggi semua. Orang yang bicara ini seolah-olah ini masalah tidak ada di penjalan keluar, pasti kita juga terbawa emosi. Dan emosi itu bisa bikin kemudian kita jatuh dalam dosa. Kita bisa maki dia, maki son puas ini kaki tangan dong bergerak. Nasihat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya ia dapat menguasai diri, sebab ia akan berhadapan dengan kondisi jemaat yang sedang ada dalam keadaan mereka sungguh tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Yang mereka tahu itu
firman Tuhan itu dia pun isi itu berita baik saja. Tidak ada berita bersifat hukuman, tidak juga ada berita berupa teguran atau nasihat supaya mereka bertobat. Yang mereka tahu hanyalah berita-berita yang berisi pujian kepada mereka, karena mereka telah sangat baik dalam kehidupan ini. Timotius akan menghadapi keadaan jemaat demikian, dan karena itu hal ini begitu amat sangat menggoncang kehidupan emosionalnya sebagai seorang muda pula. Sebab itu kepada Timotius Paulus menasihati untuk menguasai diri, belajar bersabar, dan bahkan selalu menyampaikan pengajaran seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan tidak ada jalan lain untuk memilikinya, yakni bahwa Timotius harus rajin. Timotius harus rajin baca Alkitab, pelajari, dan bahkan memiliki kekayaan hikmat yang dari Allah. Inilah yang terbaik Bapak Ibu Saudara-saudari, terlebih untuk kehidupan kita selaku orang muda. Kalau kita tidak belajar dengan setia dan rajin akan kebenaran firman Tuhan, biasanya isi firman Tuhan kita kas belok. Nyanyian kidung jemaat biasa kita kas belok. Ada satu cerita, satu kali ada nyong dan nona dong baku suka. Satu kali depo orang tua son setuju nih. Ini kalau begini berita sampai sini ini semua senang dengar Satu kali depo orang tua son setuju. Orang tua dari kedua belah pihak. Dong rencana mau lari maraton begitu. Bukan lari slow, maraton agak cepat. Dan karena mau lari, orang di mana-mana lari maraton yang lari tanpa izin itu biasanya kan pasti mesti tengah malam bukan hari terang-terang. Tengah malam dong baku sen. Nona di depan rumah, di depan kamar, nyong datang jemput. Dong kasih sen. Karena dong dua anggota paduan suara, dong pakai sen lagu-lagu paduan suara yang dong pelajari. Waktu nyong datang jemput, di nona pun bawa kamar, bawa jendela, di bawah pohon, persis di bawah pohon. Nyong mulai menyanyi. Ini beb suara son bagus, nyong pun suara bagus. Kidung jemaat 17. Tuhan Allah hadir. Oh, ya, dia menyanyi kuat-kuat. Tanpa speaker, tanpa mikrofon. Dia pun suara kuat mati. Yang nona pasang telinga. Oh, ini sen bilang ada. Siap-siaplah si nona ini untuk mau lompat jendela. Begitu. Tapi tiba-tiba dia bapak datang ketok pintu. Terus dia bapak panggil dari balik pintu. Nona, setidur kok. Buka ame pintu dulu. Bapak ada perlu sedikit. Bapak mau bicara sedikit. Karena dia bapak datang begitu. Dia mesti bilang di depan nyong bilang. Tunggu sedikit Bapak tuh ada hadir begitu. Jadi dia menyanyi lagu apa? 17 plus 11 KJ 18 dia menyanyi Allah hadir. Nyong tahu sen ini suruh yang ada yang lebih power yang ada di situ. Tunggu lama. Dep bapak keluar kamar. Akhirnya rencana pelarian mereka pun akan segera diwujudkan. Jadi untuk kasihan Nyong untuk siap tangkap Nona lompat dari jendela. Dia menyanyi. Ku berbahagia begitu. Nyong siap-siap. Giliran Nona mau lompat dari jendela, Nona menyanyi. Aku milikmu, itu sudah. Iya, ini cerita terjadi karena apa? Karena dong salah tafsir. Dong belajar hari demi hari belajar ini lagu-lagu kidung jemaat untuk puji Tuhan, tapi yang dong pakai itu adalah bahwa untuk dong kepentingan, kesenangan dari diri sendiri, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ini akibat dari kalau kau belajar firman Tuhan setengah-setengah, nah begini, tafsir salah. Kau pikir bisa pakai untuk kau punya kepentingan pribadi begitu. Saudara-saudaraku, karena itu dengan amat sangat tegas Paulus menasihati Timotius untuk menguasai diri, yakni harus dilakukan dengan jalan rajin membaca Alkitab dan rajin mempelajarinya seperti kehendak Tuhan dengan minta hikmat Tuhan. Saudara-saudaraku, Paulus kemudian memberi dirinya sendiri sebagai contoh, sebagai seorang yang teguh memberitakan Injil
dan bahkan telah menyelesaikan tugas pelayanannya. Dia memberi dirinya sendiri sebagai contoh, dan karena itu di ayat 7 dari 2 Timotius 4, Paulus bilang, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Hal ini dengan berani diungkapkan oleh Paulus, karena Paulus menyatakan pengakuannya bahwa ia telah berani bukan hanya setia memberitakan Injil, tapi ia telah berani untuk menyampaikan apapun yang menjadi kehendak Tuhan selama pelayanan yang ia lakukan. Sekalipun ada banyak penderitaan yang harus ia alami, bahkan sampai dengan saat ini Paulus harus ada di dalam penjara, dan bahkan ia akan segera dieksekusi mati. Tapi meskipun demikian, ia tidak pernah menghentikan dirinya untuk terus memberitakan firman Allah, terus memberi pengajaran tentang kehendak Allah, dan memberi motivasi kepada siapapun yang senantiasa menolong jemaat untuk mengenal kehendak Allah. Itulah yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Karena bagi Paulus, orang menyelesaikan pertandingan itu bukan tentang dia menang, dia sudah sampai di finish. Tapi bahwa orang yang terus setia meskipun ia harus tersakiti, tapi ia terus setia mengangkat pekerjaannya seperti apa yang Tuhan perintahkan, memperhatikan perilakunya seperti kehendak Tuhan. Ialah yang disebut sebagai seorang pemenang, dan ia bisa disebut sebagai seorang yang telah mencapai garis finish. Jadi bukan orang yang putus asa di tengah jalan, dia bangun lari dari tugas dan tanggung jawab yang baik, ia disebut sebagai orang yang mencapai garis finish. Biasanya kalau kotong untuk orang mati, kita biasa kirim ayat-ayat Alkitab. Paling sering orang kirim ini ayat, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menyelesaikannya, begitu. Tapi kita tidak pernah cari tahu, jangan sampai ini orang dia mati ini karena dia putus asa, bangun lari dari pekerjaan, begitu. Dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masing-masing diberi tanggung jawab yang berbeda. Tapi kita semua ini adalah gerejanya Tuhan. Ada lagu Kidung Jemaat itu kan yang bilang, aku gereja, kamu gereja. Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu orangnya. Kita masing-masing diberi tanggung jawab oleh Tuhan dalam berbagai bentuk kerja, berbagai bentuk tugas, untuk senantiasa menyampaikan firman Allah. Jadi mahasiswa itu juga satu tanggung jawab yang dari Tuhan untuk memberitakan firman Allah. Maka jangan pernah berhenti selagi hidup ini masih diberikan oleh Tuhan. Kan ada lagu bilang hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bukan kesempatan untuk kabur dari rumah seperti cerita tadi, tapi kesempatan untuk senantiasa menyaksikan tentang siapa Allah. Maka pergunakan kesempatan itu dengan baik. Di mana saja saudara berada, beritakan firman Tuhan dengan bibir mulutmu, dengan perilakumu. Tapi bahwa ingat, kita hanya bisa beritakan kalau kita tahu dan kita mempercayai. Dan kita tahu mempercayai jika kita setia untuk rajin membaca Alkitab, mempelajarinya, sambil meminta tolong Tuhan supaya kita juga mengalami pengalaman-pengalaman iman, sehingga kita bisa berkata-kata dari pengalaman iman yang kita miliki. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia telah menikmati banyak kehidupan pengalaman iman. Ia bersaksi dari apa yang telah ia alami sendiri dalam kehidupannya. Kesaksian ini akan terus mendorong Timotius dan siapapun untuk tidak pernah berhenti memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, kita ada di minggu sengsara yang ke-6. Tuhan Yesus memperkataan di kayu salib. Perkataan yang ke-6 itu adalah sudah selesai. Masih ingat Ya, saya percaya kita semua masih ingat. Lulus sekolah minggu semua Sudah selesai. Perkataan ini dikatakan Yesus sebab bahwa kematiannya memberi tanda bahwa ia telah mendamaikan manusia dengan Allah yang adalah Bapaknya. Karena dosa manusia mengalami permusuhan dengan Allah. Tapi dengan kematian Yesus, dengan darah Yesus, kita telah dipersatukan kembali. Jika Yesus telah memberi dirinya karena cintanya yang begitu besar untuk mendamaikan kita dengan Allah sehingga kita bisa hidup secara kekal di kerajaan Bapa, maka baiklah kita juga tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa untuk terus memberitakan firman Allah.
Sebagai seorang muda bersama seorang teman, siapapun tegurlah dan nasihatilah sesama. Bawalah semua orang untuk selalu menghidupi kehendak Allah. Lakukanlah dengan setia. Apapun tantangannya, lakukanlah dengan setia. Paulus bilang di ayat terakhir, dia bilang apa? Tersedia mahkota bagiku dan bahkan bagi semua orang yang selalu merindukan kedatangan Tuhan. Siapapun yang setia melakukan kehendak Allah, menyampaikan kehendak Allah agar didengar dan dihidupi oleh semua orang, selalu tersedia mahkota yang akan menolong kita sekalian menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan berkat Allah. Selamat selalu menyampaikan firman Allah. Jangan berhenti untuk pakai mulut ini untuk selalu memperdengarkan firman Tuhan, dan hidupilah firman Tuhan itu dalam perilaku hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.